Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu pengawas, perkenalkan saya Abdul Latif Nawasi sebagai guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Simo sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan B3 tahun 2025 pada LPTK Universitas Agama Islam Negeri Salatiga dengan nomor induk mahasiswa 27030250864. Saat ini saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 12 SMA Negeri 1 Simo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah pada materi Hakikat Iman, Islam, dan Ihsan. Pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran problem based learning. Rekaman ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, monggo silakan salah satu untuk memimpin doa ke depan. Monggo. Coba duduk siap gerak. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Doa selesai. Demikian doa yang kita bacakan. Mudah-mudahan dengan pembelajaran pagi hari ini diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana? Selamat pagi anak-anakku. Pagi luar biasa. SMA Negeri 1 Simo. The Progress School Professional Integritas Religius. Gimana kabarnya pagi hari ini? Sehat badanku, sehat hatiku, sehat pikiranku, fresh. Oke, sebelum Pak Guru absen ya, terlebih dahulu mari berdiri semuanya. Kita cek kelapian terlebih dahulu. Oke, berdiri. Nah ini Mas Akmal, ini kok bajunya tolong ini ya, kancingnya dikancingkan, nggih. Kasih. Dah rapi semua. Oke, siap nggih. Berarti sudah siap untuk memulai pembelajaran. Monggo silakan duduk kembali. Nggih. Oke, selanjutnya absen dulu nggih. Pembelajaran kelas 12 6. Oke, ini absen ini. Mas Arif mana? Hadir. Oke, hadir. Mbak Andita? Oke, Mas Andrian Suwarno? Oke. Mas Anggirwati Kurniawati? Sten. Oke, terus Mbak Anissa Zahra? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ataka hadisul qasiyah. Wujuhun yawma idin khasiyah. Manilatun nasibah.
Hiduplah Indonesia Raya. Tuh dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan untuk kembali. Nah, sekarang kita mulai pembelajaran kita pada kali ini, ya. Nah, sebelumnya biar semangat kita eksplikan dulu ya. Siap? Oke. Nah, semuanya tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, biar kita pembelajaran ini bisa fokus. Fokus. Oke, sekarang kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu kita meneruskan bab yang kemarin, ya. Bab pertama, sekarang bab kedua tentang indahnya kehidupan bermakna, hakikat iman, Islam dan ihsan. Mungkin dari sekian anak-anak ini ada yang tahu ya macam-macam sabar itu apa aja? Ada yang tahu? Oh enggak, mau nggak apa macam-macam sabar? Perkenalan dulu, namanya siapa? Yuk. Absen? Oke, apa itu macam-macam sabar? Ya, sabar taat pada Allah yang pertama. Yang kedua, menjauhi kemaksiatan. Yang ketiga, ya, sabar dalam mengikuti ujian. Dalam silakan duduk kembali. Contoh sabar dalam sabar dalam mengikuti ujian itu apa? Salah satunya apa? Ketika diberi rasa sakit kita harus sabar, nggak boleh mengeluh, gitu ya. Tuh, sabar untuk tidak berkata yang kotor. Itu salah satunya seperti itu. Pada pagi hari ini, ya, anak-anak semua, itu yang pertama yaitu memaparkan hakikat iman, Islam dan ihsan. Yang pertama. Yang kedua yaitu mengetahui apa itu hubungan iman, Islam dan ihsan. Dan yang ketiga yang kita bahas hari ini itu tentang mengidentifikasi urgensi. Urgensi itu apa toh? Pentingnya gitu ya. Iman, Islam, ihsan dalam membentuk karakter manusia. Itu yang kita pelajari. Lanjut. Nah, nih yang kita bahas nanti hakikat iman, Islam dengan urgensi. Lanjut lagi, Mas. Oke, lanjut ya. Nah, ini sekarang pengertian iman, lanjut. Ya, nih pengertian iman adalah ini. Iman itu dari kata amanah yu'minu imanan, yang artinya membenarkan atau mempercayai. Itu nggih, jelas banget ya. Lah, pengertian secara istilah apa Pak ini? Membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan amal perbuatan. Iman itu sendiri ya terdiri dari 5 pilar yang sering kita pahami. 5 pilar itu disebut dengan rukun iman. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, Malaikat. 3, Kita. 4, Rasul. yang kelima, Yakin. yang keenam, Qadar. dan lanjut Mas, yuk. Lanjut ini ya. Terakhir, ya. Materi sudah Pak Nawasi sampaikan. Nah, biar kita lebih jelas dari materi yang sudah disampaikan atau diajarkan ini lebih jelasnya, mari kita ini lihat video. Pada suatu hari, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan para sahabat lainnya sedang duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju sangat putih dan berambut hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengenal laki-laki tersebut. Kemudian laki-laki tersebut duduk di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu menempelkan kedua lututnya kepada lutut Rasulullah dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia berkata, "Wahai Muhammad, beritahu aku tentang Islam." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam adalah engkau bersaksi tidak ada ilah atau sembahan selain Allah,
dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu. Selanjutnya sekarang anak-anakku ya, ada tugas dari Pak Nawasi terkait tentang materi ajar yang sudah Pak Nawasi sampaikan tadi, dan anak-anak nanti tugasnya untuk membentuk kelompok. Ini sudah ada langkah-langkahnya untuk kelompok menjadi satu kelas menjadi 5 kelompok, dan monggo silakan sekarang untuk pembentukan kelompoknya. Harus ditentukan ketua kelompoknya siapa, nanti maju ke depan semua. Silakan. Baik teman-teman, kelompoknya sudah saya bagi dan Sini mas, biar jelas seperti ini. kelompoknya sudah saya bagi dan saya kirim di grup. Bisa silakan untuk semuanya berdiri dan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Jadi yuk, silakan dulu. Nah, ya. Sesuai kelompoknya ya, duduknya yuk. Silakan. Ya, silakan duduk. Berapa orang? Cukup ya? Oke, sudah selesai semua ya? Kalau sudah selesai, gini sekarang silakan anak-anak berdiri. Ini 15, 16, yuk. Silakan berdiri sini. Nah, sekarang silakan bola dilempar. Nah, sekali lempar ya, jangan berulang-ulang. Sekali lempar. Jadi setiap orang harus megang satu. Oke, semua bola diangkat. Oke. 1, 2, 3. Yo, ya. Silakan ambil, yo. Harus punya satu-satu. Nah, oke. Ya. Kalau sudah silahkan duduk ke kelompoknya masing-masing lagi. Oke. Sekarang undian yang pertama. Monggo Mas Akmal. Perkenalkan, nama saya Sela Najana dari kelompok 3. Saya akan membacakan jawaban dari soal sebutkan 3 tingkatan keimanan dan jelaskan. 1. Ilmu yakin adalah keyakinan berdasarkan ilmu dan ada buktinya. 2. Ainul yakin adalah keyakinan berdasarkan pengamatan sesuatu yang ada dan disertai kejelasan. 3. Hakul yakin, keyakinan berdasarkan fakta atau kebenaran sesuai keyakinan. Oke, siap. Tepuk tangan untuk nomor 20. Wah, 30. Absen 30, silakan maju. Oke. Perkenalkan nama dari kelompok mana? Perkenalkan, nama saya Rima Aini dari kelompok 5. 5. Oke, monggo Mbak. Soalnya apa itu, Mbak? Soalnya sebutkan 3 ciri-ciri orang beriman menurut Quran Surat Al-Anfal 2. Oh, tadi sudah dijelaskan. Monggo dijawab. Apa itu? Yang pertama, hatinya bergetar saat mendengarkan bacaan ayat Al-Quran. Oke, pertama. Yang Dua. kedua, bertambah imannya Oke. setelah membaca Al-Quran. Ya, 3. Yang ketiga, bertawakal setelah berdoa dan berusaha. Ya, tepuk tangannya untuk Mbak. Oke, ya, ini udah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Nah, sekarang ini kan untuk menguji kemampuan kalian ya. Sekarang kita melakukan pretest ya, nanti tolong kerjakan yang baik. Nanti yang mendapat ranking atau nilainya yang paling bagus akan mendapatkan hadiah dari Pak Nawasi. Mana ya, masuk yuk. Yang lain yuk segera. Nih. Kasih nama. Oke, sekarang yuk. Persiapan untuk jawab. Mulai Mas. Yuk, 1. Pertanyaan pertama. Set. Dalam hadis tentang Islam, iman dan ihsan, siapakah sebenarnya lelaki yang bertanya kepada Rasul? Sini nggak kelihatan, nggak apa ya. Pertanyaan pertama.
contohnya ini ya. Oke, Mbak. Sama Mbak Dewi ya. Oke, lanjut. Nih. Yang kedua nih, secara etimologi bahasa Arab iman bermakna kecuali. Secara etimologi bahasa Arab iman bermakna kecuali. Nah, sekarang kita lihat siapa yang nilainya tertinggi, oke? Kejuaraan pada pagi hari ini ya dimenangkan oleh Mas Azam, Mbak Marisa yang terakhir. Nah, ini sebagai reward untuk kalian. Ini. Terima kasih udah bisa menangkan. Oke, silakan kembali ke tempat. Ini yang terakhir untuk mengevaluasi kalian selama belajar ini terkait iman, Islam dan ihsan. Ini ada soal, silakan diisi dengan baik. Nanti selesai terus dikumpulkan. Jangan lupa tulis nama, kelas. Ya, ini tanggal berapa? Yo. Silakan. Oke, sudah semua nggih? Sudah dikumpulkan? Terima kasih. Oke. Sebelum Pak Guru akhiri ya, perlu Pak Guru sampaikan mungkin dari sekian materi yang Pak Guru sampaikan ini, mungkin ada pertanyaan nggak yang mungkin ada istilah atau apa yang nggak paham itu sebelum kita tutup. Monggo, ada yang tanya, silakan. Oke. Apa hubungan iman dengan amal? Oh, hubungan iman dengan amal. Jadi tadi nggih, ada iman, ada Islam, ada ihsan. Nah, sekarang pertanyaan, apa hubungannya iman dengan amal ya? Nah, jadi amal itu loh Mbak, amal itu merupakan bentuk perbuatan kita. Jadi amal itu merupakan buah dari iman. Yang mana lah salah satu indikasi yang dapat dilihat oleh teman atau oleh manusia atau oleh orang lain. Jadi yang terlihat itu adalah amalnya, perbuatannya. Kalau iman nggak bisa dilihat, nggak tahu isi hati seseorang, punya niatan apa, punya istilahnya pikiran apa, dalam hati itu merasakan apa, kita nggak tahu. Nanti orang lain itu ya. Jadi sekali kita ulangi, amal itu merupakan apa, buah dari iman. Pembelajaran kali ini mungkin ya sebelum itu kita refleksi dulu ya. Pak Guru tanya, untuk pembelajaran kali ini bagaimana untuk Mas Mbak yang kita rasakan pembelajaran kali ini gimana? Ada yang berarti jawab monggo salah satu. Gimana rasanya pembelajaran kali ini dengan metode seperti ini? Ada yang bisa jawab monggo? Yang jelas pembelajaran kita itu apa? Seru. Apalagi? Menyenangkan. Apalagi? Mungkin apa materi apa yang merasakan kita itu sulit itu tentang apa tadi? Ada pesan yang paling sulit ini tentang apa? Hadis-hadisnya susah untuk memahami ataupun menghafalnya ya perlu pemahaman khusus ya untuk menghafalkan itu harus latihan terus biar hafal itu. Dah itu aja mungkin dia Mas Mbak ya. Intinya kesimpulannya pada pembelajaran pagi hari ini Mas Mbak ya perlu kita ketahui bahwa iman, Islam dan ihsan itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Oke, mari kita akhiri pembelajaran pada kali ini dengan bacaan doa, bacaan para bersama-sama. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Sekian pelajaran pada pagi hari ini. Saya akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.